Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Awaludin dari Universitas Terbuka dengan NIM 0488275008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis difusi inovasi Roger pada implementasi asesmen pada adaptif berbasis AI di perguruan tinggi Indonesia. Pendahuluan, konteks masalah pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tuntutan untuk menyediakan evaluasi yang lebih akurat, komprehensif, dan efisien. Menyediakan evaluasi yang lebih akurat. Nah, model asesmen tradisional menggunakan sosial statis sehingga tidak mampu menyesuaikan tingkat kemampuan mahasiswa. Masalah umum, kecurangan tinggi, hasil kurang menggambarkan kompetensi, tidak memberi informasi detail tingkat penguasaan konsep. Kampus swasta dalam studi memilih penerapan asesmen adaptif berbasis AI, tetapi implementasinya tidak berjalan dengan mulus. Masalah sosial akademik. Yang pertama, dosen meragukan validasi dan keamanan sistem. Yang kedua, mahasiswa kebingungan karena format baru terasa asing dan dianggap lebih sulit. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi difusi. Tanpa strategi, inovasi bakal ditolak. Difusi membantu mengurangi resentrasi dan kebingungan. Roger digunakan sebagai dasar pendekatan. Rumusan masalah yang pertama, mengapa asesmen adaptif AI disebut inovasi? Yang kedua, bagaimana strategi penyebarannya? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis inovasi dengan karakteristik Roger. Yang kedua, menyusun strategi difusi yang realistis. Yang ketiga, mendukung adopsi asesmen AI di kampus. Nah, difusi inovasi bahwa teori Roger membantu memahami bagaimana inovasi menyebar dalam masyarakat. Ada 4 elemen inovasi itu sendiri. Saluran komunikasi yang digunakan waktu penerimaan dan sistem sosial atau lingkungan yang dipengaruhi. Dalam konteks kampus, inovasi adalah asesmen AI dan sistem sosialisasinya adalah dosen, mahasiswa, dan pihak akademik. Lalu ada 2 cara kerjanya, yaitu yang pertama, 1, proses penyebaran inovasi sistem sosial. Yang kedua, melibatkan saluran komunikasi, waktu, dan pihak yang terkait. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 tahap difusi. Yang pertama yaitu knowledge, yang kedua persuasion, yang ketiga dedication, yang keempat implementation, yang kelima confirmation. Selanjutnya yaitu ada karakteristik inovasi. Yang pertama keunggulan kreatif, yang kedua kesesuaian, yang ketiga kompleksitas, yang keempat kemudahan dicoba, yang kelima ketertamatan. Selanjutnya yaitu konsep asesmen adaptif. Ya, cara kerjanya asesmen adaptif soal menyesuaikan kemampuan mahasiswa. Ketika mahasiswa menjawab benar, sistem memberi soal lebih sulit. Jika salah, diberi soal lebih mudah. Ini dilakukan oleh machine learning yang menganalisis respon secara real time. Ya, sistem ini lebih adil, personal, dan memberikan data pembelajaran yang lebih kaya. Nah, waktu pengerjaan lebih singkat, hasil lebih akurat, meningkatkan motivasi mahasiswa, lebih personal dan objektif. Nah, tahap difusi inovasi Roger. Tadi saya sudah menyebutkan ada 5 ya tentang karakter. Yang pertama knowledge, yaitu sosialisasi awal memulai seminar, webinar, materi digital.
mengenalkan konsep, manfaat, dan mekanisme asesmen adaptif AI. Yang kedua, persuasion. Ya, pembentukan sikap positif melalui testimoni pakar, studi kasus pilot projector, serta diskusi kelompok terfokus. Yang ketiga, yaitu dedication. Ya, kampus melakukan penilaian kesiapan infrastruktur, kemampuan dosen, mahasiswa, lalu mengambil keputusan adopsi berbasis data. Yang keempat yaitu implementation, penerapan bertahap dimulai dari mata kuliah atau prodi tertentu serta penelitian dan dukungan teknis intensif. Yang kelima yaitu confirmation, evaluasi hasil implementasi perbaikan sistem dan penguatan keputusan adopsi melalui umpan balik penggunaan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Asesmen adaptif AI ini menawarkan penilaian lebih akurat dan personal, inovasi sesuai karakteristik Roger. Perlu strategi difusi 5 tahap agar adopsi berjalan lancar. Diperlakukan pelatihan, evaluasi, dan berkelanjutan. Nah, dari kesimpulan ini yaitu dari semua penjelasan yang tadi saya sebutkan, jadi secara garis besar bahwa teknologi hanya berhasil jika manusia siap untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Ya, karena perkembangan zaman sekarang yaitu lebih maju ke teknologi. Nah, saran saya yang pertama, kampus perlu kebijakan dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, dosen harus dilatih mengelola data assessment. Yang ketiga, perlu riset lanjutan untuk melihat dampak jangka panjang. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.